Luka Gaza, luka dunia. Serangan Israel bukan lagi sekedar menumpas kelompok perlawanan. Kota Gaza di bumi hanguskan, warga sipil menjadi korban, tetapi dunia masih saja bungkam. Wajah brutal Israel kian nyata. Mereka menghancurkan Gaza City, kota terbesar di jalur Gaza, dalam rangkaian pengeboman pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Aksi itu disusul serangan pasukan darat untuk menuntaskan ambisi menghancurkan Hamas. Dalih membebaskan sandera dan melawan terorisme menjadi sekedar retorika. Yang terjadi adalah pemusnahan massal rakyat Palestina. Sejak perang terbuka pecah 7 Oktober 2023, lebih dari 65.000 warga Gaza tewas. Mayoritas perempuan, anak-anak, dan orang lansia. Para pakar HAM yang bekerja di bawah pemerintah PBB telah menyimpulkan bahwa tindakan Israel memenuhi unsur genosida yang melanggar setumpuk pasal hukum internasional. Fakta itu seharusnya sudah cukup bagi dunia untuk bertindak. Dalam perang ini, Israel tak sekedar membela diri. Namun Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat yang di satu sisi mendorong negosiasi dan gencatan senjata, tetapi terus memasok senjata. Sejumlah negara barat mulai mengakui keberadaan Palestina, tetapi masih sebatas pernyataan. Pertemuan tingkat tinggi Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam untuk merespons serangan Israel yang menyasar sejumlah petinggi Hamas di Doha, Qatar, juga gagal mencapai suara bulat. Mereka hanya mampu mengecam tanpa langkah konkret karena sejumlah negara Arab telah memulihkan hubungan dengan Israel. Komunitas internasional sekali lagi gagal membendung mesin perang Israel. Padahal yang terjadi adalah bencana kemanusiaan. Israel berdalih anggota Hamas bersembunyi di kawasan sipil. Namun alasan itu tidak dapat membenarkan pengeboman rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian. Prinsip dasar hukum humaniter internasional jelas. Warga sipil dalam perang wajib dilindungi. Kali ini dunia tak boleh diam. Serangan Israel ke Gaza telah menjadi ujian kemanusiaan global. Dunia tak bisa membiarkan genosida di Gaza. Selain karena urusan kemanusiaan, pembiaran aksi ini akan menjadi presiden bagi kekuatan militer lain menghapus sebuah bangsa di masa datang. Sidang ke-80 Majelis Umum PBB yang tengah berlangsung di New York menjadi momen yang tepat bagi dunia untuk memberikan peringatan kepada Israel bahwa ulah mereka tak akan berlalu tanpa konsekuensi sepadan. Luka Gaza adalah luka dunia yang tak mudah dipulihkan. Dunia harus bergerak bersama menghentikan kekerasan bersenjata, menekan Israel dan AS agar menerima keberadaan Palestina dan menyelesaikan konflik secara permanen melalui prinsip solusi dua negara. Konflik ini harus diselesaikan dengan landasan kemanusiaan, bukan karena ambisi politik tertentu, apalagi kekuatan militer. Saudara, saatnya kita ulas harian Kompas yang terbit di hari ini, hari Kamis 18 September 2025. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara, ada judul besarnya di sini, peleburan Kementerian BUMN ke Danantara dikaji. Informasi yang disampaikan dari judul ini melihat kursi Menteri BUMN yang kosong seusai Erick Thohir menjadi Menpora. Wacana peleburan Kementerian BUMN ke Badan Pengelolaan Investasi Danantara pun menguat. Dari judul ini ada foto beritanya. Dari foto berita ini menampilkan, saudara, ketika Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih. Kali ini Presiden melantik menteri dan wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menko Polkam hingga Menpora. Jamari Chaniago dilantik sebagai Menko Polkam. Erick Thohir menjabat sebagai Menpora seusai dicopot dari Menteri BUMN. Masih seputar mengenai reshuffle kabinet, saudara, Kabinet Merah Putih dan angka 8. Presiden Prabowo kembali merombak Kabinet Merah Putih, bahkan tanggalnya pun terasa istimewa, yakni pelantikan dilakukan pada tanggal 17 September 2025 yang disebut sebagai tanggal cantik. Jika dijumlahkan, saudara, angkanya pun menjadi 8. Sebuah pertanda kemungkinan terjadinya peristiwa penting di era Presiden Prabowo Subianto. Kita akan bergeser ke informasi lain yang juga dibahas di harian Kompas hari ini mengenai dari sisi ekonomi, saudara, hat-trick kebijakan moneter. Hat-trick Bank Indonesia pangkas suku bunga acuan, di mana Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya 25 basis poin menjadi 4,75%.
Pemangkasan ini sudah dilakukan hingga 3 kali sejak Juli 2025. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi usai dilantik Rabu sore ketika disinggung soal peluangnya mundur dari PSSI. Menpora Erick Thohir bilang dirinya menunggu surat resmi dari FIFA. Seperti apa proses sertijab liputan hari ini? Kita simak liputannya usai jeda.